لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Amma ba'du, Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan sampaikan kita kepada malam yang hari puasa yang ke-9 yang berasal berkalian di kalangan yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah minta sampai bulan Ramadan, banyak saudara-saudara kita yang tidak dimudahkan sampai bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah masih berikan umur kepada kita untuk bisa sampai dengan bulan Ramadan. Maka Bapak dan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang hari ini menggunakan manfaat yang sebaik-baiknya dalam bulan Ramadan. Di antaranya berapa banyak dari kita yang hari ini, pagi hari ini melaksanakan sahur, dan setelah itu banyak setelah sahur kemudian tidur. Bahkan ada yang tertinggal dengan amalan sholat subuhnya. Padahal sahur adalah sunnah, hukumnya sunnah, dan sholat subuh adalah wajib. Berapa banyak orang yang ditipu memberatkan, memprioritaskan amal sebenarnya amal sunnah, tetapi kemudian banyak meninggalkan amal-amal yang wajib. Jangankan mengerjakan subuhnya dengan berjamaah di masjid, bahkan banyak yang mengerjakan subuhnya akhirnya bangunnya jam 7, jam 8, yang akhirnya membolos sholat subuhnya. Itu pun kalau dia paham. Banyak orang yang punya pemahaman setelah bangun jam 7 ya udah sholat 12 saja. Kenapa saya mengatakan demikian? Ternyata saya sendiri kaget ketemu teman saya, ya udah sholat bangun jam 7 udah sholat subuh. Ini Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak yang ini sudah kita saya memahami seperti itu. Bapak Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan sebuah hadis bagaimana supaya kita semangat untuk mengerjakan juga. Hadis ini berkenaan mengenai satu amalan yang sebenarnya nilainya sangat besar sekali, yang berapa banyak hari ini yang mengamalkannya tidak banyak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala hadis ini, man shalla salat subhi fi masjidin jama'atin yathbutu fihi hatta yusalli subhata duha kana ka'ajli hajim aw mu'tamirin taman hajatuhu wa umratuhu. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapatkan pahala orang yang berhaji ataupun pahala umrah yang sempurna. Ini Allah Subhanahu. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disampaikan, man shallal wada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalli rak'atayn kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamah. Barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau bersabda, pahala yang sempurna. Maksudnya pahala haji dan umrah. Allah Subhanahu wa taala,
berjamaah di masjid, kemudian subuh di masjid, kemudian setelah subuh itu berzikir baca Al-Quran, kemudian terbit matahari. Setelah terbit matahari selesai, kemudian dia mengerjakan sholat isyraq atau duha yang awal, maka dapat pahala yang sempurna. Ini Allah SWT yang berusaha sampaikan setelah terbit matahari ini, karena banyak sekali hari ini saya menemui saudara-saudara kita yang belum waktunya sebenarnya masuk waktunya sholat isyraq, masih waktunya terbit matahari, dan mereka mengerjakan sholat padahal itu waktu yang terlarang. Maka para ulama menyampaikan, kalau kita lihat jadwal kita entah di handphone, entah di jadwal yang di masjid, di situ ada namanya jadwal terbit. Terbit ini mulainya terbit ditambah 15 sampai 20 menit, baru itulah waktunya mengerjakan sholat isyraq tadi. Kita baca di jadwal itu terbit itu atau isyraq suruh di situ bukan sholat suruh, jadwalnya suruh, tapi terbit tadi atau suruh tadi ditambah 15 sampai 20 menit. Setelah itu baru mengerjakan sholat yang 2 rakaat tadi, sehingga mendapatkan pahala yang haji dan umrah yang sempurna. Berapa hari ini Pak yang antriannya untuk melaksanakan haji? Ada yang 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Ada yang kemarin saya dengar teman saya di 2015 dia daftar, berarti ada sekitar 14 tahun. Ini Allah SWT. Kalau umrah alhamdulillah sudah hari ini banyak sekali berbondong-bondong orang untuk mengerjakan umrah Allah SWT. Tapi haji Allah SWT tidak semua orang disempatkan, sehingga ada yang pakai jalan pintas untuk orang haji, untuk mengerjakan rukun haji, sehingga hari ini banyak yang pakai jalan pintas. Kalau menurut pemerintah Saudi bisa non haji, tidak bisa buat haji berapa hari ini dengan bisa ziarah, bisa turis, bisa kerja, masuk masjid Saudi untuk mengerjakan haji maupun umrah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala perkara ini telah menyalahi aturan-aturan pemerintah Saudi. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengayakan kepada orang yang mengerjakan dengan cara seperti ini. Ini Allah Subhanahu Wa Taala satu amalan yang insya Allah kita kerjakan, mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna dengan duduk setelah sholat subuh, zikir, baca Quran, menetap di masjid, mengerjakan amalan-amalan menunggu sholat, menunggu terbit matahari, lalu kita pulang. Ini harus tidak banyak amalan sebagaimana tadi Syekh Khalid Ahmad yang dia hampir 24 jam istirahatnya, kalau itu mungkin cuma 3-4 jam saja. Tapi Allah SWT, kita tahan ngantuk kita tahan capek kita dari malam sudah tahajud, kemudian sahur, kemudian mengerjakan sholat subuh, kemudian mendengarkan khutbah. Kita tahan sebentar, paling jam 6 kurang lebih jam 6 lebih 10, 6 lebih 12 masuk waktunya untuk mengerjakan sholat isyraq. Kita kerjakan sholat 2 rakaat, kemudian kita pulang ke rumah masing-masing, baru mungkin baru mau istirahat. Jadi Allah SWT semoga Allah memberikan taufik kita mengamalkannya dan menyampaikan perkara ini kepada saudara-saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.